Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai. Bismillah, Bu El. Bu El menjadi coach dulu Oke, seperti kemarin kita ya, latihan. Dan sekarang aku sementara jadi coach dulu ya. ya, oke, siap, Bu Om. Baik. Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam, Bu Om. Baik Bu El, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Sesuai dengan yang kita rencanakan kemarin bahwa Hmm, hari ini kita akan berjanjian untuk melakukan coaching ya ya, hari ini. ya. Semoga berjalan lancar. Amin, Jadi amin. jadi kita langsung saja. Ini Bu El, apa nih yang akan kita diskusikan pada hari ini? Oke, baik, Bu Ocha. Bu Ocha bisa dengar suara saya? Sangat jelas. Oke, baik, Bu Ocha. Jadi begini, saya sekarang alhamdulillah dapat amanah ya menjadi wali kelas 11 TKR 3. Iya. Dan ketika saya belum berbaur itu sudah dapat laporan dari Bu Lijahra ya Mhm, dari TK bahwa kelas tersebut ada satu kelompok anak yang beranggotakan 6 orang itu mhm, dikucilkan oleh teman-temannya. mhm, mhm. Seperti itu. Oke. Berarti ini satu kelompok ya, bukan satu orang ya? Kan, ya. Oh begitu, oke. Baik Bu El, sebelum dilanjut ke percakapan, yang ini kan kita kudu punya tujuan ya Bu El ya. Hmm. Ini harapan dari setelah kita ngobrol ini, harapan Bu El apa? Oke, saya berharap ketika sekarang sharing sama Bu Ocha di sini, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut ya. Jadi di kelas anak-anak bisa lebih baik, lebih berinteraksi, lebih bisa memiliki kesadaran sosial yang tinggi sehingga tidak ada lagi yang namanya anak-anak terkucilkan seperti itu. Baik baik, tujuannya mantap, harapannya ya semoga, dengan sharing ya saya juga tidak menjamin, tapi semoga kita bisa saling, bertukar pendapat ya Bu El ya di sini. Amin, amin, amin. Amin amin, betul. Karena kepercayaan terlalu besar ini sama saya nih. Baik Bu El. Eee, Tadi Bu El udah bilang kondisi kelasnya, ya seperti yang kondisi kelas disampaikan. Hmm. Bila mana anak-anak saling support dengan anak yang lainnya, ini saya cuman cuman pengen tahu aja gitu, Hmm. sebenarnya yang eee, masalah inti dari kenapa sih mereka bisa dikucilkan seperti itu gitu? Yang jadi masalah inti adalah um, keenam anggota anak tersebut ternyata mereka kenapa bersatu ya karena mereka itu memiliki persepsi yang sama. Jadi mereka itu semua kan posisinya tuh malas ya Bun, gitu Iya tuh. iya, Malas. Nah, jadi mereka itu dikarenakan sama teman-teman yang lainnya dianggap beban gitu tuh. Jadi akhirnya ketika hal seperti itu terjadi mereka jadi buat kelompok sendiri gitu tuh. oh, Jadi iya, ditambah lagi dengan mereka itu kadang nggak hadir sekolah gitu tuh. mhm Terus juga mhm mereka juga apa namanya tuh tugas telat masuk gitu tuh. mhm Jadi mhm sama mhm. teman-temannya tuh dianggap kamu tuh beban gitu tuh. Jadi akhirnya mereka ya membuat sekelompok itu dan akhirnya makin lengkap lah ketika sudah membuat kelompok ya makin dikucilkan sama temennya seperti itu Bu. Oh iya, oke oke oke. Ini emang inti masalahnya ya Bu ya ya? Ya. Tapi ini saya coba kalau misalnya nih, dengan kondisi kelas yang Bu ya rasakan nih, Hmm. bila mana anak-anak saling support dengan angka 10 contohnya ya, Hmm. paling tidak support kira-kira yang dirasakan Bu El itu saat, ini berada di angka keberapa Bu El? Aku rasa ada di angka 5 Bun. Oh, Tuh. tengah-tengah ya ternyata. Ya, tengah-tengah Jadi, ya. kalau tengah-tengah kayaknya kita masih punya harapan besar ya. Oke. Nah itu bisa Bu Mudah-mudahan. El heeh, bisa Bu El jelaskan kenapa itu, Bu El mengatakan di angka 5 seperti itu? Sebenarnya memang posisinya tadi kan Bunda bilang mungkin masih ada kesempatan untuk lebih baik ya. Betul. Sebenarnya yang aku pikir bahwa ketika memang anak-anak ini bisa kita bantu misalkan ya Bun, dikarenakan Mhm kan sekarang males, mhm sekolah rese gitu ya, mhm terus tugas juga lama mengerjakannya. Jadi sebenarnya mhm akar permasalahannya dari situ, kenapa mhm teman-temannya menganggap itu sebagai beban. Tapi mhm. kalau misalkan sekarang si anaknya bisa lebih baik, bisa lebih memiliki kesadaran diri,
saya rasa memang tadi kenapa saya bilang 5 karena mungkin memang masih bisa diperbaiki seperti itu. Dan karena memang kondisi sekarang itu anak-anak yang di kelas itu ya mereka cenderung tidak harmonis lah, kurang harmonis karena memang posisinya seperti itu ya dalam berinteraksi. Masih ada pembicaraan yang menyudutkan terutama ke anak-anak yang tadi ya, yang tadi juga akhirnya terjadilah bullying gitu ya, sampai Oke, akhirnya memang dikucilkan seperti itu. betul. Alright, berarti emang sangat terlihat ya, terlihat Sangat terlihat ya. ketidakharmonis. Iya, tapi kalau Bu El berani menyampaikan, mengatakan bahwa supportnya di angka 5, kayaknya Mhm. harapannya lumayan tinggi ya Bu El ya? Lumayan. Oh ya, oke. Nah, ini menurut Bu El nih, Mhm. tadi kan sudah ya penyebabnya ya karena emang mereka-mereka juga seperti itu ya Bu El Mhm ya. mhm mhm. Oke, setelah saya ini tadi hasil identifikasi Bu El mungkin ya, Mhm mhm. bahwa anak-anak tuh seperti itu sehingga Mhm. dianggap beban dan Iya. segala macam. Nah, Mhm. berarti Bu Elin merasa kurang nyaman dong dalam kondisi kurang kesadaran sosial di kelas ini. Mhm mhm. Iya. Kemudian berbicara mengenai kesadaran sosial, Mhm. mulai kesadaran sosial siswa ya. Ini Bu Elin ingin meningkatkan ke level berapa agar anak-anak kesadaran sosialnya meningkat? Karena kan tadi ada ketidaknyamanan melihat anak tidak harmonis. Oke. Bu El tadi sudah mengidentifikasi gitu. Oke, siap. Mhm. Saya sendiri ingin mereka itu ada di level 8, Bun. Wow, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi level 8 kehitungnya level bagus ya, Bu, ya? Ya ya lumayan. Heeh. Saya nggak berani untuk ke level 9 atau ke level 10 karena memang itu mungkin di level 8 pun sudah posisinya ada signifikan lah ya, Bun, ya, ketika memang Oke, mereka sudah bisa aware gitu, seperti ya. itu. Oke, berarti emang, saya lihat Bu El melihat masalahnya kompleks sekali sehingga Mmm, tidak terlalu berharap iya, muluk-muluk. mhm, iya. Baik, kira-kira nih untuk siswa dengan kondisi pada level 8, Mhm. bagaimana keadaan siswa pada saat itu? Pada saat itu aku tidak lagi melihat pembulian ya Oke, terhadap kelompok tersebut. mhm, Adanya terjalin hubungan yang harmonis di antara teman, mhm, saling mengakui sehingga mereka di kelas tuh saling memiliki rasa bahwa aku tuh memang bagian dari kelas ini. Karena memang selama ini, aku berpikir bahwa yang keenam itu merasa aku itu bukan bagian dari kelas ini. Jadi ketika sudah di level 8, aku berpikir bahwa mereka adalah bagian dari kelas itu. Mereka adalah real warga dari kelas itu. Jadi juga ada saling membantu karena memang kelompok ini harus dibantu ya. Jadi mhm. ketika sudah level 8, teman-temannya itu sudah merasa bahwa mereka bisa membantu dan mereka wajib membantu gitu ketika mengerjakan tugas seperti itu. Oke. Sebenarnya itu, di level itu pun keinginan bukan, di level itu pun saya lihat sudah membaik ya, Bu, dengan Iya, dari masalah iya, yang tadi Ibu sampaikan atau Ibu identifikasi dari awal. Nah, mhm, saya udah lihat bagus itu kalau memang betul itu terwujud, itu sangat mhm, bagus gitu. iya, Oke. Nah, tentu saja untuk meningkatkan level itu mhm, perlu untuk melakukan usaha. Nah, mhm, menurut Ibu nih ya, mhm. ini kayaknya kalau bicara mudah ya, Bu, ya, tapi kita Iya ini aduh Masya Allah. nggak tahu nih. Makanya saya coba gini sebelum sebelum kita ngasih, apa, me memberikan ide-ide yang mungkin bisa jadi nanti malah munculnya dari Bu Elin, bisa jadi. Kalau aku hanya mancing bisa jadi gitu ya, gitu. Masya Nah, Allah. sebelum ke arah ide yang brilliant gitu dari Bu Elin, Mhm, ini kira-kira nih menurut Ibu apa saja, usaha apa saja yang akan dilakukan untuk, mencapai ke level yang tadi? Karena level 8 pun saya lihat masalahnya insya Allah akan mhm, terpenuhi gitu. iya. Oke, jadi kalau misalkan saya membayangkan ya untuk di level 8 ini dan langkah apa yang saya akan lakukan, mungkin pertama-tama saya akan membangun koneksi dulu, Bun. Ya, karena Mmm, memang koneksi mhm, itu penting, baru setelah itu kita bisa koreksi gitu tuh. mhm, Jadi mhm, saya akan build up dulu, bangun mhm, dulu, mhm, koneksi saya baik dengan seluruh warga kelas, mhm, apalagi dengan koneksi dengan yang 6 orang tadi gitu tuh, mhm, akan lebih mhm, intens mungkin, mudah-mudahan betul, ya. Nah, mhm, setelah itu saya akan merubah, berusaha merubah mhm, paradigma dari seluruh kelas gitu ya, dalam artian bagaimana mereka supaya bisa memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mhm, utamanya saya akan mencoba merubah paradigma teman-teman yang tadi, yang 6 orang itu untuk bisa menjadi lebih bertanggung jawab, itu sepertinya, Bu. oke, oke, ini keren banget, Bu. Walaupun sebenarnya merubah paradigma atau merubah Ya, mindset itu, uh, tidak mudah.
Tidak mudah, tapi sebenarnya, bisa dikatakan mudah loh, tapi mungkin tidak sebentar. Ya. Iya, ada waktu yang sangat panjang, gitu. Baik, Ibu, saya ngelihatnya Masya Allah ya yang Ibu sampaikan tadi. Saya setuju banget saya setuju banget. Lalu menurut pendapat Ibu nih, hal apa saja yang bisa menumbuhkan rasa bertanggung jawab? Karena kan kita kudu mengarahkan kepada anak untuk bertanggung jawab. Ini Mhm. kita juga, alurnya ke alur tirta. Iya. Tanggung jawab itu menurut saya satu hal yang harus kita pikirkan Mhm. dan tidak bisa kita omongkan bagaimana caranya mengarahkan anak untuk bisa bertanggung jawab. Mhm. Oke, kita kan poin pentingnya memang di tanggung jawab ya, Bun. Mhm. Mungkin saya akan, pertama-tama tadi seperti saya bilang bahwa saya akan melakukan pendekatan koneksi dulu gitu ya, dan Mhm. juga saya akan mencoba untuk pendekatan persuasif. Mhm. Membangun koordinasi yang baik gitu tuh, Mhm. untuk menciptakan mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk berusaha ya, berusaha Mhm. menjadikan mereka anak bertanggung jawab, berkoordinasi baik dengan guru Mhm. pengajar dan Mhm. orang tua dalam mendampingi perkembangan mereka, dan menumbuhkan pendidikan sosial dan emosional dalam diri mereka, mulai dari mengembangkan kesadaran diri, manajemen Mhm. diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi, saya akan coba untuk membawa mereka, misalkan saya minta mereka untuk menyelesaikan satu project, saya percayakan itu sama mereka, Mhm. tapi saya akan minta, "Sok kamu mau waktu selesainya kapan? Silakan kamu yang milih." Nah, kenapa saya minta mereka untuk milih waktunya, supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka, buat gitu tuh, Iya. seperti itu. Dan kesadaran sosialnya supaya bisa mereka dengan teman-teman bisa lebih, kondusif, bukan hanya mengarahkan pada satu persepsi suatu hal yang, negatif saja, tapi mereka juga bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif. Mungkin itu, Mhm. Bun, Oke. untuk Wah, tanggung jawabnya. aku mada aplaus atuh buat Bu Elin ini mada emang keren Makasih banget. makasih. Soalnya ini sudah mencakup semuanya, ini bener-bener GP yang keren ini semua Mas, pelajar GP-nya udah nyangkut enggak, Bun, enggak, Bun. asli. Nah, jadi aku ngelihat, Masya Allah ini udah lengkap banget gitu. Cuman kan, kita kudu eksekusi ya, Bu, ya. Ya, Oke, mhm. kalau ini bisa dilaksanakan, ini pokoknya secara keseluruhan aku mendengarnya Masya Allah, akan berhasil jika nama ini akan berhasil. Mudah-mudahan ini kan anak-anakmu ya, Masya Allah gitu. Keren sumpah, Bu, boleh, Bu, itu. Mhm. Eee, tapi ini saya coba memantik lagi dengan pertanyaan Mhm yang lain ya mhm barangkali. mhm Kalau boleh tahu nih, apa yang akan Ibu lakukan sebagai langkah awal di kelas supaya mhm. hadir rasa saling menghargai di antara mereka? Karena gini, Bu, eee, yang jadi masalah yang diangkat oleh Ibu adalah kondisi ketidaknyamanan di kelas. Mhm Tadi kan yang Ibu sampaikan, yang akan Ibu rencanakan, itu adalah beberapa hal yang contohnya misalnya, pendekatan persuasif berarti ke anak itu sendiri. Nah, mhm sekarang, kita masuk kepada kenyamanan kelas agar mhm keharmonisan terjalin. Nah, mhm. langkah awal yang akan Ibu lakukan untuk ini apa? Oke, siap. Ya, Langkah awal yang saya akan lakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas dan dikukuhkan menjadi keyakinan kelas, agar mhm, bisa saling membantu gitu tuh, dan mantu dalam bisa saling harmonis, saling menghargai. Mungkin itu, Bun, untuk, langkah awal di kelasnya gitu, oh, seperti itu. oke, keren ya, keren Mhm banget. Karena kan dengan kesepakatan sesuatu, bisa dijalin nantinya, insya Allah bisa iya, diwujudkan. Baik, amin. itu sepertinya yang sangat bagus itu, Iya bagus banget. iya Sekarang saatnya kita menjalankan mungkin iya. ya. Nah, tapi paling saya, sebelum kita, udah sharing sebenarnya ya, tapi aku ngelihat emang Bu El sudah tahu problemnya sehingga Mhm mudah mendapatkan solusinya. Karena kan to solve a problem we know what it is ya. mhm. Oke. Nah sekarang, eee, rencana Ibu nih untuk menyelesaikan masalah ini tadi kan, kita baru merencanakan. Sekarang Iya, aksinya rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa kira-kira? oke. Aksinya yang saya akan lakukan mungkin ya, Bu, nanti kalau misalkan memang ada pembelajaran dengan saya karena memang, eee eee, pembimbingan itu bisa dilakukan, seminggu sekali kecuali kalau urgent gitu berarti kan itu bisa mendadak kapan pun. Tapi kalau misalkan memang ini, nanti saya pas masuk pembelajaran, pertama saya akan membangun dulu tadi ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, koneksi, ya Iya. dengan berbicara dari hati ke hati, setelah itu mengajak seluruh warga kelas untuk membuat kesepakatan kelas dan Mhm. diusahakan untuk konsisten dalam menjalankannya gitu. Adapun
siswa yang melanggar, karena tetap saja ya kita memang bukan punishment mungkin, tapi lebih ke konsekuensi. Ketika memang tidak dijalankan, ketika tidak saling menghargai, mungkin nanti akan ada konsekuensi. Dengan konsekuensinya itu disepakati semua warga kelas. Jadi memang nanti akan menjadi keputusan yang bertanggung jawab untuk mereka. Nah, itu untuk keyakinan kelas ya, karena itu berlakunya untuk seluruh siswa gitu tuh. Dan memang di situ kan di keyakinan itu di keyakinan kelas itu ada kesadaran diri mungkin ya yang akan nantinya muncul secara umum lah gitu tuh, secara general. Nah, atau juga dengan ada juga apa, kesadaran sosialnya juga mungkin nanti akan ada di sana gitu, seperti itu. Nah, setelah itu, selanjutnya saya akan bekerja sama dengan guru pengajar ya. Jadi kita tahu di guru pengajarnya itu ada sekitar 12 orang, jadi saya akan membuat grup ya dengan guru pengajarnya kira-kira, Mhm, mhm, eee, apa yang menjadi masalah di kelas, mungkin nanti Bapak Ibu gurunya bisa menyampaikan lewat grup WhatsApp. Nah, setelah mhm. itu saya juga sama akan bekerja sama dengan pertama dengan orang tua siswa dengan membuat grup WhatsApp juga dan untuk yang 6 orang itu, ya saya akan mengundang orang tuanya untuk hadir ke sekolah, ya, dan juga apabila dipandang perlu, maka saya akan melakukan home visit ke rumahnya, supaya bisa Oke, lebih jelas seperti apa oke, permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Nah, oke, itu seperti itu, Bun. oke. Bagus pisan itu rencananya. Itu, kalau terlaksana dijamin hasil itu. Bagus itu rencana seperti itu. Sepanjang itu Mhm, dan itu detil menurut saya, karena sampai ke memanggil orang tua bahkan home visit, itu menurut saya hal yang detil dilakukan, mhm, apalagi sebelumnya sudah melakukan pendekatan persuasif ya, pada mhm, anak. Saya mhm, sendiri punya pengalaman seperti itu di mana, mhm, eee, memang kita harus ke anaknya terlebih dahulu. mhm Karena mhm memanggil orang tua itu, mhm, kita mengulik dulu dari anak, mhm, gitu. Tapi yang tadi Ibu paparkan bagus banget. mhm mhm. Masalahnya adalah, itu baru akan rencana aksi ya. Ya, mhm, Yang kayak gini tuh, harus dengan pelaksanaan, dan mhm, pelaksanaan itu harus dengan komitmen. ya, mhm mhm. Ibu, seperti apa ini untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Oke, untuk saya berkomitmen ya Bun, untuk, supaya misalkan bisa bisa memang ini kan tahap awal ya, Betul, mudah-mudahan sih betul. memang berhasil ya, dengan Amin. komitmen yang kita buat mudah-mudahan hal ini berhasil. Amin, amin. Saya berkomitmen untuk membangun koneksi dengan peserta didik gitu ya, Mhm, dengan supaya mudah untuk mengoreksi dan mhm, senantiasa mengawasi, meninjau ulang regulasi. Tadi regulasi mhm, itu sebenarnya mhm, kesepakatan kelas kan memang regulasi ya Bu ya. Kalau misalkan memang regulasinya berjalan baik, berarti kita tinggal komitmen, tapi kalau misalkan belum berjalan baik, maka mungkin akan regulasi itu ditambahkan jika itu mhm. dianggap perlu, seperti itu. Itu Bun Wow, mungkin. mantap, wow. Saya tertarik sama rencana Ibu yang meninjau regulasi, karena tadi memang di awal kan Ibu, kesepakatan kelas ya yang akan Ya, dilakukan gitu. ya, Sumpah itu, kalau kesepakatan kelas kemudian keyakinan kelasnya berjalan, kemudian masih ditinjau, mhm, bahkan katanya akan diperbaiki atau mhm, akan ditambah apabila perlu, mhm, itu menurut saya komitmen yang sangat keren, cuman, butuh pengorbanan waktu ya, Bu, ya. ya, Karena pasti pasti, karena mau tidak mau, mhm, kita tidak bisa meninjau kalau kita ya, tidak paham, kalau mhm, kita tidak ada di dalamnya, iya, mhm, gitu. iya, Oke, itu, mhm, keren banget, Bu. Saya ngedukung banget karena bagus menurut saya gitu. Nah, terima kasih. itu untuk, ya semoga berjalan lancar ya, Bu, ya. Amin amin, Sesuai dengan pokoknya sesuai dengan harapan. Semoga amin itu, amin amin, eee, berjalan dengan sesuai harapan dan amin, kalau itu bisa dilaksanakan, saya juga kayaknya pasti akan mencontek nih kalau misalnya punya kasus yang hampir sama. Tapi yang jelas, beberapa yang Ibu paparkan tadi, eee, apabila bisa dilaksanakan dengan baik, kayak tadi aksi, mhm rencana, kemudian komitmen itu dilaksanakan dengan baik, itu sudah, menjamin keberhasilannya tuh kalau saya pribadi mhm ngenilai gitu ya, menganalisa, mhm itu hampir 90% akan berhasil. mhm Pertanyaan saya mungkin, pernah nggak selama ini mungkin ya emang belum terlaksana semua, tapi pernah nggak, ada nggak pernah dilakukan gitu? mhm. Sedikit gitu. Sebenarnya mungkin sudah ada ya Bun, di Iya, kelas-kelas lain yang memang mhm, posisinya saya juga pernah mewali kelas yang lain dan memang ketika hadirnya kesepakatan kelas di kelas lain itu,
ya alhamdulillah berjalan gitu ya Bun ya. Makanya, Mhm, kenapa saya memilih untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, karena saya berpikir bahwa, oh di kelas lain juga berjalan gitu tuh. mhm, Meskipun memang kondisinya tidak 100% dan tetap aja ya kalau misalkan anak-anak itu ada aja gitu apa, tapi mhm. at least mereka bisalah menghargai, bisalah memiliki kesadaran sosial yang tinggi gitu, seperti itu. Alright, alright. Pokoknya keren semuanya. Bu Elin, saya menilai bahwa apa yang tadi Bu Elin rencanakan, berserta tanggung jawab dan segala macamnya itu akan berhasil mudah-mudahan ya Bu El ya. Amin amin amin, amin Iya, amin Ibu. cukup mungkin Oke, ya Bu ya. terima Heeh, kasih Bu Om iya, atas waktu untuk berdiskusinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak amin, ya, dan amin, mudah-mudahan, realisasinya sukses lah Bu. Terima kasih Bu amin, untuk waktunya. amin, Iya. amin. Sami-sami Bu El, kayaknya kalau gurunya kayak Bu El, pasti Bu El menjadi guru yang dirindukan murid. Oh, amin 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 amin. Siap, sami-sami Bu El. Ya, Terima kasih ya, diakhiri aja mungkin ya untuk ya, coaching Bu El. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oke, El. bagaimana kabarnya Bu Om hari ini? Alhamdulillah sangat Oke, baik. Semoga Bu El alhamdulillah. juga baik ya. Amin amin amin. Oke, baik Bu Om. Sesuai janji kita kemarin ya, Mhm. bahwa kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan hari ini? Baik, Bu El, kalau tadi kan Bu El masalahnya lumayan kompleks dengan anak-anak ya. Mhm, Kalau saya juga sama dengan anak-anak, tapi saya nggak di satu kelas. Justru mhm, saya karena saya bukan guru kelas, mhm, bukan wali kelas. Saya justru hampir keseluruhan karena kebetulan saya mengampu pelajaran PAI. mhm, Jadi ada beberapa hal yang beberapa tingkah anak yang memang, eee, bisa dikatakan menyimpang dari pendidikan agama Islam. mhm, Tapi saya tidak berani menyalahkan full. Ketika awal saya lihat juga saya biasa aja gitu. Kemudian dengar-dengar dari A, B, C, D juga saya mencoba berpikir bahwa itu adalah emang masanya anak remaja ya Bu ya gitu. Cuman, sekarang teh saya teh semacam ditembelehkeun atau mhm, semacam diminta pertanggungjawaban sebagai guru agama mhm, untuk menyelesaikan masalah ini. Masalahnya adalah, mhm. dari beberapa murid di sekolah saya, karena usia remaja sih ya Bu ya, Iya iya. mereka ada yang beberapa yang pacaran. Mhm, Kemudian itu yang pacaran, itu berarti yang umum semua iya. laki-laki perempuan. Nah, satu lagi ini lumayan meresahkan sampai akhirnya saya diminta oleh beberapa guru, terutama Mhm, guru-guru perempuan yang meminta saya untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada anak-anak yang tidak memakai kerudung secara syar'i. Nah, mmm, jadi di sekolah saya itu memang, eee, anak-anak itu, perempuannya itu kan memang dibebaskan boleh berhijab dan mhm, tidak berhijab. Nah, anak perempuannya kebanyakan berhijab, kebanyakan pula mereka berhijabnya itu tidak sesuai syar'i. Ya mhm, dress itu bukan berarti karena pendek atau karena apa, tapi mereka berhijab cuman rambutnya tuh diponiin di depan gitu. Nah itu mhm, jelas, eee, meresahkan karena di samping rambut diponiin, mereka juga mhm, berlebihan, itu mhm, ternyata jadi sorotan para guru dan saya sebagai guru agama diminta oleh mereka untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. oke, lumayan berat ya, Bun, ya? Karena Lumayan karena karena iya, posisinya Bunda sebagai guru PAI dan memang betul, posisinya, eee, kadang-kadang pemahaman antara guru perempuan dan guru laki-laki mungkin agak beda ya, gitu. Cuman betul. posisinya ya Bunda memang ada, harus ada nih yang yang harus dilakukan ya, Bun, ya? Iya, Oke. itu, heeh. Bunda, jadi, kita sebelum kita maju ke, hal yang lebih detail, kira-kira Bunda ingin mengharapkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Iya. Saya tuh, sebenarnya senang banget ada coaching pada siang hari ini. Aku bisa sharing sama Bu Elin. Kebetulan kita kan udah sering ngobrol juga ya untuk beberapa hal gitu ya. Karena kita dua-duanya perempuan paling cantik di grup kita. Jadi emang apa-apa kita sering berdua kan ya. Jadi sekarang tuh kebetulan banget makanya aku berani ngangkat masalah ini karena kita berdua doang guys. Iya, Oke. Jadi harapan aku tuh setidaknya walaupun tidak karena kan gini, saya kan sekolahnya SMA bukan pesantren yang tidak iya, mungkin menghapuskan pacaran, iya, yang tidak mungkin juga, anak-anak berhijab semua dengan syar'i gitu. mhm, Tapi setidaknya harapan aku itu dari hasil diskusi ini, aku dapat solusi Bu El, gimana caranya, eee, agar
apa ya, bukan beban sih, agar harapan para guru yang mengharapkan saya Mhm. bisa mengarahkan, Iya. eee, anak-anak memperbaiki karakter-karakter yang tadi itu, bisa saya laksanakan gitu Bu El, barangkali ada solusi dari Bu El gitu. Oke. Jadi Bunda pengen adanya solusi ya, dengan Iya, harapan-harapan guru. para para guru untuk menyelesaikan masalah Iya, ini. oke. Karena Jadi memang mereka tidak enak dipandang gitu Bu. ya, siap siap Iya, siap. Karena memang kita tahu ya, sekolah yang sekarang Bunda, tempat mengajar Bunda itu posisinya seperti apa ya, gitu. iya Maksudnya mereka punya apa ya namanya, lingkungan yang memang itu bisa dikatakan religius ya kalau misalkan dulu, dan betul, mungkin memang guru-guru juga bisa jadi ya sebelum dan sesudah itu ya, Bun. mhm, Oke, saya pengen tahu nih, Bun, kan tadi, guru-guru sampai mengadumblehkeun gitu ya ke Bunda, mhm "Gimana nih mhm, caranya begini begini begini?" Gitu. mhm Kalau mhm mhm, misalkan anaknya harus, dinasehati begitu tuh. mhm mhm. Sejauh analisis Bunda nih, di angka berapa kondisi mereka ketika kata Bunda itu hijabnya itu tidak syar'i gitu, di kondisi dari 10 kan 10 syar'i banget gitu ya, maksudnya mengikuti Mhm aturan, mhm mhm sampai mhm yang 0 itu tidak syar'i banget gitu tuh, itu mhm berada di mhm. kondisi berapa, Bun? Kalau untuk hijab itu, hmm, aku mah kayaknya 4 ya. 4. Iya, Lumayan ya, Bun, ya? Lumayan lumayan problemnya lumayan ya, Bun, ya? lumayan. Oke. Karena memang nih gini, orang kan berpikir kalau syar'i itu kerudungnya lebar gitu ya, Ya, kayak gitu. mhm. Kalau ini sebenarnya syar'i itu yang menutup aurat ajalah. Wajah, heeh, Iya, nggak lebar rambut ya, itu kan mhm. lebar sebenarnya nggak terlalu lebar Wajah, mungkin, tapi mhm. setidaknya menutup aurat Aurat, dan iya. menutup lekuk tubuh, itu Ya, setidaknya, bener bener begitu. bener. Itu kayaknya aku nggak berani kalau Bu El tadi kan di angka 5 ya, karena Mhm memang mhm. kalau aku memang saking banyaknya Bu El, Oke, dan itu yang pacaran juga kan tadinya mah aku berpikir yang parah banget tuh cuman ya 2, 3 pasangan. mhm Ternyata ketika terus tiap hari bertambah coba Bu El, makanya kenapa guru-guru gelisah mhm. teh, karena Iya, tiap hari aku terus menemukan menemukan jadi bertambah bertambah gitu, oke, siap. Berarti gitu. untuk yang pacaran sendiri, ada di posisi berapa, Bun, itu? Kayaknya di posisi 5 deh 5, pacaran. oke, Kalau hijab kompak ya. kayaknya deh. Jadi posisinya, Bun, ketika sekarang di posisi 4, it's mean that banyak banget ya? Yes, right. Kalau misalkan More. dari 100 berarti 40 pakai hijab dan maksudnya 40 syar'i, 60-nya nggak syar'i gitu? Bisa Iya gitu? iya Oke iya, oke, bisa begitu. Iya. bisa, oke Karena yang tidak berhijabnya hanya sedikit oke, di ya. di kita itu, iya. Oke, berarti itu yang nonis Yang berarti ya? berhijab, Oh, yang kita yang berhijab. berhijab, Oh, yang mhm, berhijab, oke betul. siap. Mhm, Oke, Bun, mmm, bisa dijelaskan, Bun, di mhm, angka 4 itu kenapa Bunda bilang itu di angka 4 untuk yang oke. hijab? Iya, karena di setiap satu kelas itu, eee, yang hijabnya benar-benar pakai ciput sehingga rambutnya terjaga Mhm, depan ataupun belakang, kemudian yang hijabnya benar-benar sesuai dengan aturan kayak untuk menutup aurat, di mhm. setiap kelas itu paling ada 1 atau 2, Mmm, sementara dalam satu kelas, mhm, yang berhijab itu, lebih dari setengahnya dari kelas tersebut, setengah mhm, jumlah perempuan di kelas tersebut. mmm. Dan yang berhijab itu, yang berhijabnya benar-benar berciput, kayak ini berciput Mhm, sehingga rambut tidak ke mana-mana, itu tuh kebanyakan hanya anak rohis. oh, Sedangkan anak rohis perempuan di sekolah saya, kebetulan saya pembina rohis, mhm, anak rohis perempuan di sekolah saya itu, persentasenya sangat kecil dibanding, mmm, anak rohis yang ada di semua dibanding yang anak perempuan yang perempuan ada di sekolah, heeh, oke, perempuan berhijab yang ada di ya, sekolah itu. mhm, Artinya, ketika saya ngelihat di setiap kelas paling 2 atau 3 paling banyak 5 deh ya, mhm, 5 perempuan yang berhijab dengan pakai ciput dan rapi, mhm, sementara yang lainnya rambutnya atau kalau enggak hijabnya tuh yang kayak di handphone ya, aku nih kan gini. Jadi kan rambutnya sesuatu ya guys, ya, gitulah. Nah, mhm, itu yang kayak gitu tuh banyak banget, itu di mhm, setiap kelas hampir, oke, eee, bukan bukan, lebih dari 3, lebih dari 5 bahkan, begitu. mmm, Makanya saya berani menyampaikan 4, angka 4 oke, gitu. oh, Kalau yang pacaran kalau yang pacaran, ya, kenapa saya di angka 5, karena saya menilainya yang terang-terangan. mhm, Jadi ada terang-terangan tuh kayak gini, keluar dari kelas, pegangan tangan barengan ke kantin, makan mmm, bareng, pulang dari sekolah, mhm, diantar jemput, berangkat diantar pulang, mhm, dijemput, pulang diantar. sebentar, Jadi mhm,
parkiran motor atau mobil itu mereka udah berani gitu berangkat bareng. Nah, Oh. yang seperti itu kan sebenarnya, tidak bagus untuk usia Iya. anak lah, apalagi dari sisi agama gitu ya. Iya, Yang seperti itu, aku ngelihatnya walaupun saya tahu yang pacarannya banyak, tapi yang penting saya ngelihatnya hanya sedikit, gitu, kayak gitu. Oke oke. Makanya saya berani mengatakan, 5 lah. Iya, 6 bahkan Bu, 6. 6. 6. Iya, untuk yang pacaran mah, itu iya. Oke. Oke, Bun, kira-kira menurut Bunda tadi ya, apa yang menyebabkan mereka berkerudung seperti itu? Dan apa yang menyebabkan yang pacaran ya, Bun, apa yang menyebabkan mereka pacaran? Oke, Seperti itu. yang pertama yang berkerudung. Mhm. Jadi jelas itu mah adalah pencontekan style zaman ini, satu. Mhm. Jadi Iya. zaman sekarang itu mereka berpikir bahwa itulah style-nya. Mhm. Style bahwa Mhm. berhijab itu kudu ada mahkotaan di Mahkotanya. payung, Mhm. satu. Yang kedua, kurang pemahaman agama. Mhm. Kurang pemahaman bahwa berhijab itu bukan semata mode, Mhm. tapi adalah mengikuti aturan Islam bagi perempuan yang sudah baligh. Mhm. Itu yang aku Mhm. lihat. Iya. Iya. Ini yang poin yang kedua berlaku untuk yang pacaran juga. Mhm. Jadi yang pacaran juga kenapa mereka begitu, karena mereka kurang pemahaman agama. Mhm. Sehingga aku sampai mengatakan begini, "Saya tidak akan melarang pacaran, Mhm. silakan saja karena nggak bisa dilarang, Iya. tapi agama melarang. Jadi silakan pilih, ikut saya, ikut agama," saya bilang gitu. Benar-benar. "Kalau ikut saya berarti ke neraka, kalau ikut agama ke surga." Mhm. Heeh. Kebetulan anak aku pintar, jadi akhirnya mereka banyaknya yang gitu, kayaknya pacaran mah Jadi posisinya ketika Bunda memberikan pilihan kalau ikut aku ke neraka, kalau ikut agama ke surga, itu posisinya mereka gimana? banyak yang memutuskan pacarnya. Oh oh ada yang muter, keren ya Bunda ya. Oke. Itu yang terjadi untuk pacaran, Oke. untuk Berarti pacaran. it's mean that, pacaran sudah ada sedikit solusi ya Bun ya? Sedikit, Sedikit tapi solusi. tadi aku bilang kalimat, tapi aku ingat lagi, oh Ya, iya ada, nggak terlalu banyak gitu. oke. Siap siap Oh siap. gitu, Oke Bun, mmm, sekarang berarti kan posisinya, kenapa akar permasalahan dari kedua hal ini itu kan kurangnya pemahaman agama ya Bun yes, ya? salah satu Oke, utamanya salah itu. satunya, Sama oke. sama ikut mode sama style. Satu Ya lagi Bu, yang ya, yang pacaran itu gini, yang pacaran itu ada ini mah cuma satu kelompok mhm doang, satu pasangan doang, yang aku tanya pernah, mhm "Kenapa sih aku pacaran sama dia?" Itu satu mhm kelas dia. Terus kata dia gini, "Aku tuh Bu, aku kan nggak terlalu ganteng," katanya Bu, mhm. "tapi emang dia aktif di OSIS." Terus dia Oh, dia bilang kayak gini, "Tiba-tiba kok anak itu bening ya," katanya tuh. mhm, "Aku tuh coba-coba doang Bu nembak, oh, tiba-tiba dianya beneran suka Bu," katanya. Udah gitu, anaknya baik, ya udah dilanjutin gitu. Tah, oke. itu kan berarti, terus "Kenapa kamu Mhm. coba-coba nembak? Teman-teman aku punya pacar, aku enggak." Artinya sama Oh, aja artinya sama aja. Berarti yang pacarnya selain dari mereka, apa namanya tuh, kurang pengetahuan agama, mhm. ternyata mereka juga ikut-ikutan teman pergaulan lah, Nah, pergaulan. pergaulan, bener bener bener, Jadi tiga lingkungan gitu tiga ya? hal nih Bu, ya lingkungan, 3 hal Bu, yang saya rasakan itu Mhm penyebabnya, mhm. gitu Bu. Oke oke. Oke Bun, dengan hal seperti itu, dan Mhm, Bunda pun, sudah tahu akar masalahnya itu apa gitu ya. mhm, Nah, mhm, posisinya Bunda ingin meningkatkan ke nilai berapa nih, ke level berapa nih? Dari tadi di level yang berhijab itu 4 ya, mhm, pengen mhm. dinaikkan ke posisi level berapa, dan yang pacaran itu ada di posisi 6, pengen dinaikkan ke level berapa? Oke, kita bicara angka tapi nggak bicara praktek ya, Iya, karena siap prakteknya siap. pasti akan sulit. Untuk hijab, aku sebenarnya pengen 9,5 sih Bu. Wes, keren, Masya Allah. Nah, ketika itu ngomong level ya, dan pasti nanti juga akhirnya harus ada usaha apa. Kak, gitu. Tapi emang untuk hijab mah udah kepikiran sih Oke, gitu udah ya, kebiasa cuman oke sekarang aku sharing nih ya, di oke, di angka 9,5 itu tadi makan aku berat kan bilang ya, gitu ya, mhm angka 9,5 tuh berat gitu menurut mhm aku gitu ya. Nah, itu tuh untuk hijab. mhm. Untuk pacaran, 9 sih pengennya. 9, oke Disembilankan aja mungkin ya oke, semuanya ya, mhm, 9 lah aku mah, di-9, oke. karena kita bicara agama sih Iya, gitu. jadi Mhm, agama itu prioritas dan memang pondasi betul, utama ya, Bun, ya. betul Jadi betul kenapa betul, harus apa, harus ekspektasinya maksimal. tinggi gitu ya, Ya, harus maksimal karena memang itu urusannya bukan hanya dunia gitu ya. Aku itu satu. setuju sama Bunda gitu ya. Yang keduanya karena ketika aku menasihati orang Mhm lain atau mengarahkan pada kebaikan, mhm. pertama aku mendapat kebaikan yang sama, Masya Allah. iya serius mandala khairin Ya, walau ajrun mislu fa'ilih gitu loh dalilnya. Jadi barang siapa yang mengarahkan kepada kebaikan, maka mhm, dia akan mendapat kebaikan yang sama. betul, Jadi pertama itu yang aku mhm tujukan, yang kedua adalah
aku pun belajar. Iya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, Nah, begitu. bener, masyaallah. Oke, Bunda 9. melihat ya, melihat kan sekarang udah naik nih ke level 9. Mhm. Tadi di level 4 dan di level Mhm. 6. Ketika sekarang Mhm. sudah ke level 9, Mhm. yang Bunda bayangkan akan seperti apa Oke. kondisi yang berhijab dan kondisi yang pacaran? Gitu. Oke. Yang aku bayangkan untuk yang pacaran dulu salah Mhm. satunya. Rasa cinta itu nggak bisa ditahan, dan Mhm. rasa cinta itu nggak bisa dihilangkan begitu saja, Mhm. karena itu anugerah. Mhm. Tapi setidaknya yang ingin aku bayangkan, setidaknya mereka tidak melakukan di sekolah. Oke. Contoh, kayak Mhm. mereka boncengan dari parkiran, gitu. Mhm. Jadi, Mhm. "Sok Maya di rumah mah Mhm. silahkan dan tanggung jawabnya berapa tanggung jawab Oh, kita yang lagi," penting gitu. mhm. Minimal tidak dilakukan sekolah, tidak harus boncengan dari parkiran, Mhm. tidak harus mereka selalu jalan bersama Mhm. dari kelas ke kantin pagi GY 2-an. Mhm. Mhm. Tidak harus mereka mojok, harusnya olahraga, tapi Mhm. mereka kalau duduk pinggir lapangan berdua, Mhm. nyoong HP, HP-na hiji gitu. Mmm. Yang terjadinya kayak gitu loh. Jadi Oh. tidak tidak harus Mhm. begitu. Iya. Itu yang aku bayangkan itu di Iya. angka Mhm. Mhm. pacaran. Iya. Tapi sekali lagi tidak dilarang, mereka Iya. pacaran silakan karena itu rasa cinta itu anugerah, Mhm. silakan. Apalagi itu masanya gitu. Mhm. Terus yang kan pacarannya lawan jenis, jangan sama Wah, jenis ya. astagfirullahaladzim. Itu yang pacaran. Yang Mhm. berhijab Yang berhijab aku pengennya begitu, angka 9 tercapai, Mhm. itu semua yang berhijab, berarti bukan semua ya, minimal aku menemukan hanya 1, Mhm. 2 atau 3 dari 1 sekolah, bukan 1 Mhm. kelas. Iya. Dari 1 aku hanya menemukan 1 atau maksimal 3 Mmm. di sekolah Mmm. yang hijabnya belum syar'i. Oke. Gitu. Tidak harus panjang, tapi minimal rambut Tutup. tertutup. Mhm mhm. Oke oke oke. Ya. Jadi posisinya Bunda, menginginkan, intinya mah udah ada perubahan yang signifikan ya, Bun, ya, ketika Di di angka angka 9. 9 gitu ya. Sangat signifikan, karena Mhm, hanya sangat hanya signifikan. selama ini lebih dari selama ini hanya 3 peserta didik yang Mhm. di setiap Iya. kelas. Iya. Nah, di angka 9 itu aku berharap hanya 3 Ya, orang, orang 1 yang sekolah yang tidak tidak syar'i. yang tidak syar'i, Oke begitu. oke. Mhm. Keren, Bun, keren, Bun, oke. Nah, Semoga tercapai. oke, amin 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 amin. Nah, oke. Itu keren banget, ekspektasinya ya, Bun, ya, mudah-mudahan memang semuanya akan, sesuai dengan Amin apa yang kita amin. ekspektasikan Mhm. ya, Bun. Amin Nah, amin. tentunya gitu ya, ketika kita pengen ke angka 9 itu tuh pasti harus ada usaha. Right. Nah, menurut Bunda usaha apa saja yang akan Bunda lakukan untuk bisa sampai ke level 9? Oke. Eee, Makasih Bu El, pertanyaannya itu benar-benar mengingatkan aku sama beberapa hal yang sudah aku rencanakan benar-benar bisa dilaksanakan. Amin. Yang pertama kebetulan saya pembina rohis, di sekolah saya ada SII Mhm. dan keputrian. Mhm. Jadi keputrian itu dilaksanakan setiap hari Jumat, di mana ketika para laki-laki sedang melaksanakan sholat Jumat, para perempuan aku kumpulkan di sebuah tempat. Mhm. Nah, itu di keputrian saya memberikan briefing Mhm. keseluruhan untuk Mhm. seluruh anak putri, begitu, di keputrian. Jadi yang pertama saya lakukan adalah briefing ke mereka. Terus, nggak melakukan pendekatan persuasif untuk di keputrian karena itu secara keseluruhan, eee, Mhm. anak perempuan di Iya. Semandi, Mmm. dari kelas 10, 11, sampai 12, Mmm. tapi semuanya anak perempuan, gitu. Mhm. Beberapa pengertian, beberapa artikel, beberapa apalagi ya, beberapa pemahaman Mhm. itu kita sampaikan saat Mhm. itu, walaupun Mhm. tidak bisa dilakukan di setiap hari Jumat karena pasti Mhm, iya. bosan dong gitu. Benar. Mhm. Yang pertama, yang kedua, eee, rencana aku menggerakkan anak-anak rohis, Mhm. saya dan anak rohis sudah memberikan Mhm. contoh berciput, Mhm. kemudian menggerakkan anak rohis untuk mengingatkan teman satu bangkunya Mhm. untuk menggunakan ciput apabila mereka, tidak berciput Mhm. sehingga rambutnya ke mana-mana. Oke oke. Terus yang ketiga, Mhm. SII. Mhm. Saya menggelar SII untuk, ini masalah pacaran, Mhm. untuk masalah pacaran, karena SII itu diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Mhm. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu, Mhm. kemarin hari Rabu gitu, Oke. tapi kemarin ada SII kemarin. Oke. Jadi intinya SII SII itu apa, Bun? SII itu Study Islam Intensif. Oh, iya, Jadi di oke. SII itu kita membahas, Mhm. bukan kita pemberi materi, tapi kita Mhm. berdiskusi dengan anak yang Mhm. jumlahnya memang sangat banyak. Jadi Mhm. setiap minggu itu kita, punya
punya bahasan-bahasan Mhm. biasanya bersumber dari anak. Dan Oh. kebetulan setiap bahasa yang mereka suguhkan itu semuanya tentang, kebanyakan tentang pacaran, satu. Mmm. Yang kedua tentang mereka dekat dengan teman non-muhrim, tapi tidak pacaran HTS. Itu Oh, tuh satu hubungan kajian gitu, mhm. saya bisa masuk ke itu. Jadi 3 hal, pertama memberikan, briefing, Mhm. pemahaman, pengertian itu di SII dan di keputrian. Mhm. Kemudian kedua, memberikan contoh, secara menyeluruh, pertama dari diri sendiri, Mmm. kedua dari organisasi yang aku pegang, yaitu Mhm. Rohis, Oke, gitu. oke. Mhm. Oke, Bun. Oke, saya setuju dengan apa yang Bunda sampaikan ya tadi, dan memang langkah-langkahnya sudah sangat keren banget ya, Bun. Tadi Bunda juga Mhm. menginikan di SII dengan Rohis Amin. juga gitu tuh. Nah, Mhm. sebenarnya itu posisinya kan, anak-anak itu ya mudah-mudahan ketika memang itu touch-nya dengan teman-teman ya, mereka bisa aware, bisa Yes, sadar gitu ya dengan yes, apa right. yang sudah, Mhm. Bunda sampaikan gitu tuh. Mhm. Nah, ada lagi nggak Bun, triks dan, tipsnya yang lain ketika mungkin ketika dengan teman itu belum bisa sampai menyadarkan, kira-kira apa lagi Bun? Oke. Ini rencana, mungkin ini masuknya nanti ke, apa, ke rencana aksi ya Mhm, masuknya mhm, nanti. Tapi yang jelas rencana ini, sudah disiapkan mhm, khusus untuk yang hijab. mmm, iya, Saya secara mhm, pribadi sudah mhm, menyiapkan dana mhm, membeli ciput dan menyiapkan ciput gratis mhm. bagi mereka Oh, yang mhm, yang terciduk rambutnya kelihatan, langsung keren. dikasih tutorial, Mhm, mhm, eee, itu bekerjanya bukan aku sendiri, tapi mhm. aku dengan anak-anak Rohis. Masya Jadi Allah. jadi di hari Senin itu kalau Mhm, ada briefing guru, itu mhm, rencananya kita, kalau upacaranya tidak terlalu lama, mhm, kita akan razia sambil mhm. membawa ciput gratis. Itu Oke, dananya dari saya, mhm, kemudian, dibantu oleh Rohis, dibantu oke. oleh DKM. Oke, oke. Itu untuk rencana aksinya ya, Bun, ya. Jadi kita sudah masuk ke rencana aksi nih. Iya, Nah, iya. sekarang jadi rencana aksinya Bunda akan membagikan ciput gratis gitu ya. Yes, Dan tapi sekaligus tetap tidak bagikan saja, kita ke kelas, kita lihat, kemudian kita oke. kasih tahu cara makainya, karena Oh, alasan iya. mereka tidak mau pakai ciput itu telinga panas dan kita Oh, kita iya. bawa manekin, kita bawa apa, sampel lah gitu Wes, model kayak gitu. keren, Itu keren, keren. rencananya. Masya Allah. Semoga tercapai ya, Bu, ya. Iya, iya. Soalnya sampai saat ini baru ke anak rohis saja, belum Mhm. tercapai. Terus Iya. yang kedua untuk yang pacaran, Mhm, itu, kita tidak menggunakan ini itu, tapi kita menggunakannya dengan cara, mhm, kita datang ke mereka. Kita datang ke mhm, mereka, kemudian ketika mereka melakukan depan mata kita, kita deketin, kayak contoh duduk berduaan, aku duduk di tengah mereka, mhm. itu semacam pendekatan persuasif pada mereka dan aku bicara ke mereka begini, begitu. Oke, Kayak gitu. keren, keren, Bunda. Berarti sebagai rencana aksi ya, rencana Yes, aksinya tadi, oke. yes. Untuk rencana aksi selain tadi Bunda SII yang pacaran apalagi kira-kira, Bun? Yang pacaran selain tadi didatangin ya? SII ya, mhm, bukan? SII Mhm, kemudian didatangin oh didatengin, dan kita deketin, kita panggil. Kita mhm, panggil, kita tanya, bahkan ada kasus di mana anak tersebut pacaran kemudian kita panggil, berdua-duanya. mhm, Ketika ditanya, "Kalian pacaran kan?" Anak jawab, "Enggak kok Bu." Nah aku jawabnya kayak gini, "Oke A, putuskan cewek kamu, orang dia bilang mhm. nggak pacaran," katanya gitu ya, "cari cewek lain," gitu. Akhirnya mereka nyengir, "Ih Ibu mah," cenah. Dinasihatin jadi pendekatan persuasif kepada Oke, mereka. Masya Allah, oke. Keren banget, Bun, itu untuk apanya, untuk ininya ya, udah mulai masuk nih teman-teman. Iya Oke, kayaknya. lanjut Bun, supaya komitmennya selalu berjalan dengan baik gimana? Supaya nanti Oke, sampai ke depannya oke terus gitu, kira-kira iya, gimana? Apa usaha iya. Bunda? Ya, selain dari pendekatan kepada mereka secara persuasif, itu kan nggak sebentar ya, Bu, Mhm, terus-terusan. ya, Saya juga, tadi yang ciput itu, saya sendiri ada di dalamnya ketika mhm, membagikan dan ketika memberikan, apa namanya tuh, ketika memberikan, tutorial gitu, iya, semua oke, ada di dalam. Dan oke. itu konsisten setiap, rencananya adalah sebulan 2 kali. Oke, siap. Oke, oke. Oke, Bun, terima kasih ya, ini sudah banyak sekali, bagus sekali untuk statement-statement. Sebenarnya Amin, Bunda itu sudah bisa menggali sendiri apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi solusinya itu Bunda yang menghadirkan saya dan itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan senantiasa berkomitmen. Itu seperti aja amin. mungkin Bunda Iya, untuk hari siap, ini ya. siap, siap. Iya, Bu Bu El makasih banyak, itu kan iya, ide-idenya muncul karena pertanyaan pemantik Bu oke. El, terima kasih atas Sama-sama Bunda.
Oke, Iya. kita akhiri ya pertemuan Siap kita hari ini. siap Oke, siap, iya. terima Terima kasih. kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.